Jadi PMI mau sebanyak-banyaknya ngirim, apakah celana, apakah baju, jenis pakaian apapun, ya, aksesoris, kosmetik, alas kaki, tidak lagi dibatasi. Yang hingga hari ini belum terjadi pergerakan apapun. Jadi hingga hari ini barang-barang tersebut masih berada di pelabuhan-pelabuhan, baik pelabuhan Tanjung Mas maupun Tanjung Perak. Pak Beni sebagai Kepala BP2MI menyerukan untuk semua TKI itu kirim barang sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Tapi faktanya udah kirim, tapi barangnya pada hilang, dirusak, disita, dan sampai sekarang belum nyampe. Pak Beninya baik gitu loh, tapi untuk yang di luaran sana ini yang mungkin masih muter-muter nggak jelas gitu loh. Jadi udah kirim barang walaupun nggak banyak, tapi ya seperti faktanya banyak kejadian barang hilang, rusak, dan sampai sekarang itu masih ditahan di pelabuhan walaupun nggak semuanya. Saya berharap tentu semua pihak segera melakukan tindakan-tindakan yang konkret, yaitu barang-barang yang tertahan hingga hari ini, ada yang sudah 1 tahun, ada yang 6 bulan, ya, cukup lama, dan ini sangat merugikan PMI, sangat merugikan bahkan keluarganya, karena di antara barang-barang itu sudah terlanjur rusak, membusuk, khususnya makanan yang tidak bisa sampai dan tidak bisa dikonsumsi oleh keluarganya. Sehubungan dengan itu, sekali lagi BP2MI merekomendasikan agar Bea Cukai dapat melakukan proses mengeluarkan barang kiriman milik pekerja migran unprosedural. Karena negara memberikan relaksasi tidak hanya untuk PMI yang kategori prosedural, tapi juga unprosedural. Kita ingin segera mengakhiri masalah tertumpuknya barang-barang milik PMI di pelabuhan, yang sejak kunjungan saya tanggal 4, tanggal 5, kemudian rapat tingkat eselon 1 KL, dan juga rapat yang dipimpin oleh Pak Erlangga sebagai Menteri Perekonomian, yang hingga hari ini belum terjadi pergerakan apapun. Jadi hingga hari ini barang-barang tersebut masih berada di pelabuhan-pelabuhan, baik pelabuhan Tanjung Mas maupun Tanjung Perak. Sekali lagi, kerjasama ini adalah kerjasama untuk membuktikan bahwa PMI sebagai pahlawan devisa memiliki hak untuk dihormati oleh negaranya. Negara tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang dolim, yang mempersulit, yang semakin menjauhkan rakyat dari cita-cita kemerdekaan dan juga cita-cita kesejahteraan. Saya berharap tentu semua pihak segera melakukan tindakan-tindakan yang konkret, yaitu barang-barang yang tertahan hingga hari ini, ada yang sudah 1 tahun, ada yang 6 bulan, ya, cukup lama, dan ini sangat merugikan PMI, sangat merugikan bahkan keluarganya, karena di antara barang-barang itu sudah terlanjur rusak, membusuk, khususnya makanan yang tidak bisa sampai dan tidak bisa dikonsumsi oleh keluarganya. Jadi PMI mau sebanyak-banyaknya ngirim, apakah celana, apakah baju, jenis pakaian apapun, ya, aksesoris, kosmetik, alas kaki, tidak lagi dibatasi. Pembatasan yang dimaksud sebagaimana ide awal BP2MI waktu memperjuangkan tentang relaksasi adalah pembatasan tentang pemberian relaksasi pajak. Kita kan inginnya semua dibebasin gitu. Kalau barang PMI itu jangan kena pajak deh sepeser pun, inginnya begitu. Tapi karena berbagai pertimbangan dan suara ini diambil ya juga dari pertimbangan-pertimbangan KL, maka kita hanya diberikan 1.500 US dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Membahas masalah barang kiriman kargo pekerja migran Indonesia yang sampai saat ini masih banyak yang disita di pelabuhan. Buat teman-teman yang mungkin sudah 6 bulan, 7 bulan, 5 bulan, atau 1 tahun masih belum nyampe, ya kalian harus kayak mungkin kemungkinan besar barang kalian tuh masih disita. Oke? Pertama-tama kita harus ngucapin banyak terima kasih kepada BP2MI yang sudah memperjuangkan hak para pekerja migran Indonesia, nggak cuma TKI legal ataupun yang resmi. Pak Beni sih pengennya semua TKI itu ngirim semua barang sebanyak-banyaknya ke Indonesia, pengennya sih seperti itu. Tapi dengan aturan yang ada di Indonesia, jadi kan agak sulit ya. Kita kirim sedikit saja, itu belum tentu nyampainya itu aman, selamat sampai tujuan loh. Ya walaupun banyak juga yang aman-aman saja, tapi untuk kejadian yang barang hilang, rusak, disita, suruh bayar pajak, ini kan banyak banget ya. Jadi kalau kita disuruh ngirim barang sebanyak-banyaknya, ini kayaknya belum ada jaminan bahwa barang yang kita kirim tuh aman gitu sampai tujuan. Belum ada kayaknya, karena kalau Pak Beni pengennya sih lurus-lurus aja, tapi pihak yang lain ini loh yang nggak bisa dijamin gitu loh. Kemudian kalian merasa ada yang aneh nggak sih? Ketika kemarin-kemarin viral, waktu Pak Beni mengunjungi pelabuhan, melihat barang yang disita, barang pekerja migran Indonesia yang disita, ada yang rusak dan yang lainnya, itu kan waktu itu ramai banget ya. Pak Beni ibaratnya menyalahkan peraturan Permendag nomor 36 ya, yang itu dibuat oleh Menteri Perdagangan. Kemudian ramai setelah itu aturannya direvisi. Dan saat itu Pak Beni semuanya lah itu udah menginstruksikan bahwa barang yang disita itu kan harus sudah proses untuk dikeluarin. Tapi ternyata sampai saat ini barang itu masih disita di sana. Jadi ini ada yang aneh sih. Jadi ini menurutku, tapi masih mungkin ya, pas lagi rame-ramenya kemarin, pihak BP2MI dengan Bea Cukai itu kan ada di pihak yang sama bahwa menyatakan
Yang menyebabkan semua masalah ini adalah Permendag nomor 36. Dan di situ kan ada Menteri Perdagangan. Kemudian Menteri Perdagangan mencabut atau merevisi aturan tersebut, dan saat itu ada informasi bahwa barang-barang yang disita di pergudangan pelabuhan itu harus segera diproses untuk dikeluarkan ke alamat tujuan. Bahasanya seperti itu. Tapi faktanya kan sampai sekarang masih disitakan. Menurutku pribadi, ini kayak Menteri Perdagangan itu kayak nggak mau disalahkan 100%. Karena waktu itu kan Pak Beni, BP2MI dengan Bea Cukai ada di pihak yang sama. Kemudian Menteri Perdagangan mencabut dan seolah-olah tidak mau disalahkan 100%. Akhirnya sekarang ini kesannya kan yang bermasalah, yang menahan adalah pihak Bea Cukai kan. Karena kalau ditarik kembali, waktu itu Menteri Perdagangan sudah mencabut atau merevisi. Lah, barang itu kan disita oleh Bea Cukai kan. Jadi kalau dipikir-pikir, saat ini orang-orang yang mungkin nggak paham atau nggak tahu lah, kesannya kan masih menyalahkan pihak Bea Cukai. Karena kan barang-barang yang ada di pergudangan pelabuhan ini kan disita oleh pihak Bea Cukai. Jadi kesannya barang-barang itu sebenarnya disita oleh pihak Bea Cukai. Ini menurutku pribadi ya, kalau dipikir-pikir sih. Jadi kesannya itu Menteri Perdagangan kayak ambil amannya aja lah, nggak mau disalahkan 100% gitu loh. Karena kemarin kan BP2MI sama Bea Cukai nyalahin Permendag nomor 36. Sebenarnya kita semua sih nggak pengen yang ribet-ribet lah, tapi kita percayakan pada orang-orang putra-putri terbaik di Indonesia yang menjadi pejabat di sana. Kalau buat aturan ya mbok ya jangan yang ribet-ribet banget lah. Kalian harus belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi jangan buat aturan, viral, perbaiki, cabut. Kemudian buat aturan lagi, viral lagi, cabut lagi. Jadi kesannya itu kayak nggak menunjukkan kalian tuh putra-putri terbaik di Indonesia gitu. Karena jadi kesannya itu kayak uji coba gitu loh, kesannya main-main gitu, kelihatan kerja gitu. Misalkan seperti itu. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Kalau kalian setuju dengan pendapat saya atau mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.